Bagaimana halnya seorang hamba yang Allah Ta'ala cinta kepada dia, dan Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta kepada hamba tersebut. Para penghuni langit, malaikat-malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta kepada hamba tersebut. Siapa gerangan hamba ini? Betapa agung, betapa mulia hamba yang agung tersebut. Dan kira-kira bagaimana nasib orang yang memusuhi hamba yang semacam ini? Manakala kita belum beruntung menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi para wali-walinya Allah, maka raihlah keberuntungan dengan mencintai orang-orang tersebut. Mau tahu apa ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah? Ayuhal ibad, wahai sekalian hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah di dunia ini semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Allah Ta'ala memanggil setiap orang yang beriman sepanjang zaman dan memberikan kepada mereka pesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya rasa takut. Dan jangan kalian mati melainkan meninggal dunia mati dalam keadaan Islam. Ayuhal ibad sekalian hamba Allah, Allah Ta'ala ciptakan kita di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baiknya yang diraih seseorang dari dunia ini adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manakala kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka lazimkan perbuatan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga di dalam hadits qudsi fil Bukhari disebutkan, Allah Ta'ala menyatakan dalam hadits qudsi, ma taqarraba ilayya mutaqarribun bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan suatu amalan yang lebih aku sukai melebihi dengan mengerjakan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Dan ketika hamba tersebut, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah, ketika dia sudah mengerjakan yang wajib dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan yang sunnah. Ketika seseorang mengerjakan kewajibannya kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya ibadat, ketaatan, yajur ba'duha ba'da, ketaatan itu saling menarik satu sama lain. Sedikit dari ketaatan apabila dilakukan akan membuat orang tersebut melakukan banyak ketaatan. Sehingga ketika seseorang melazimkan yang fardu, yang wajib, maka mau nggak mau, disadari atau tidak disadari, dia pasti akan tertarik untuk mengerjakan yang sunnah. Ketika dia melazimkan yang sunnah, jadilah dia hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la'u'tiyanna, wa la in ista'adhani la'u'idhanna. Apabila aku cinta kepada hamba, maka hamba itu melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, berjalan dengan Allah, menyentuh dengan Allah. Dan apabila hamba tersebut meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah Ta'ala berikan. Apabila hamba tersebut berlindung kepada Allah, pasti Allah Ta'ala lindungi. Sebab dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang semacam ini adalah pemenang yang sejati, karena dia memenangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita ingin meraih sesuatu, ingin memenangkan sesuatu, maka menangkanlah kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang mendapatkan kecintaan dari Allah berarti dia menang banyak. Idza habballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada hamba, maka Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun otomatis langsung cinta kepada orang tersebut. Kenapa?
Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian malaikat Jibril memanggil para penghuni langit dari malaikat-malaikatnya Allah dan arwah-arwah yang suci. Memanggil fi ahli sama, nada ya ahli sama, wahai para penghuni langit. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya fulan, maka cintailah dia. Maka fayuhibbahu ahli sama, maka penghuni langit pun langsung cinta kepada hamba tersebut. Bagaimana halnya seorang hamba yang Allah Ta'ala cinta kepada dia, dan Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta kepada hamba tersebut. Para penghuni langit, malaikat-malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta kepada hamba tersebut. Siapa gerangan hamba ini? Betapa agung, betapa mulia hamba yang agung tersebut. Dan kira-kira bagaimana nasib orang yang memusuhi hamba yang semacam ini? Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta kepada ini orang. Terus ada orang yang mengajak untuk saling membenci, mendengki kepada hamba-hamba para aulia wa salihin. Sehingga disebutkan di antara dosa-dosa yang pelakunya diperangi oleh Allah Ta'ala itu, orang melakukan perbuatan dosa ada hukumannya. Tetapi di antara perbuatan dosa tersebut tidak ada dosa manapun yang pelakunya hingga diperangi oleh Allah kecuali dua dosa. Yang pertama adalah orang yang melakukan praktek riba. Fa illam tantahu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Yang melakukan praktek riba tersebut, maka nyatakan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, pelaku perbuatan dosa yang pelakunya diperangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang memusuhi para kekasih Allah, para wali-walinya Allah. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Ta'ala menyatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi satu orang waliku, satu orang wali dia musuhi, maka aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak menjaga adab dengan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Manakala kita belum beruntung menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi para wali-walinya Allah, maka raihlah keberuntungan dengan mencintai orang-orang tersebut. Muhibbuhum mahbubu yahsul lahu matlubu. Pecinta mereka dicintai oleh Allah dan harapannya tercapai dengan berkat cintanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rantai iman yang kita berpegang dengannya itu ada banyak, dan di antara rantai iman yang paling kuat adalah min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Rantai iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang kalau tiga hal ini dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih daripada selain keduanya. Dan yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang dan tidak cinta kepada orang tersebut melainkan semata-mata karena Allah. Bukan cinta karena harta, bukan cinta karena tahta. Barang siapa yang cinta kepada seseorang karena dunia, maka dunianya habis, cintanya habis. Kita lihat depan mata kita di zaman kita, segala bentuk hubungan yang bukan untuk Allah Ta'ala berujung dengan bubar, berujung dengan kebencian, berujung dengan permusuhan. Kadang masanya belum habis, tapi persahabatannya sudah habis. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Perkongsian, persahabatan yang bukan karena Allah Ta'ala itu besok hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan, kecuali yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya itu, jalin hubungan karena Allah. Mau cinta seseorang, cintai karena Allah, karena takwanya kepada Allah, karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita belum beruntung meraih kecintaan dari Allah Ta'ala, maka dapati keberuntungan tersebut dengan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi dengan kita tidak menghargai orang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan kualat, akan binasa dunia dan akhirat. Apalagi menabuh gerendang permusuhan terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga Allah Ta'ala nyatakan dalam hadits qudsi, aku nyatakan perang dengan orang yang memusuhi wali-walinya Allah. Itu berkata Syekhana Al-Habib Umar, itu beliau mengatakan bahwasanya orang yang diperangi oleh Allah, orang yang dinyatakan perang, Allah memerangi hamba tersebut. Orang yang diperangi oleh Allah, dari mana dia bakal dapat ampunan? Ada yang bisa memberi ampunan selain Allah? Orang yang diperangi oleh Allah, dari mana dia akan mendapatkan ampunan? Dari mana dia akan mendapatkan husnul khatimah? Dari mana? Ada yang lain yang bisa memberikan husnul khatimah selain Allah Ta'ala? Nah, kalau orang diperangi oleh Allah, bagaimana mau dapat husnul khatimah? Sehingga dipastikan orang yang memerangi para wali-walinya Allah, matinya biasanya itu selalunya su'il khatimah, di luar Islam. Manakala dia enggak buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia wafat. Nah, karenanya itu saudara-saudara sekalian, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang beruntung dan mau dicintai oleh Allah Ta'ala. Ikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, apa yang harus dilakukan? Lihat, di sini keagungan Nabi Muhammad diutarakan dalam ayat ini. Kalau kalian cinta kepada Allah, artinya dalam otak kita yang segera terlintas dalam benak kita, kalau cinta kepada Allah, ibadat kepada Allah, sujud kepada Allah, taati Allah. Tapi Allah Ta'ala nyatakan, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Baik, kalau mengikuti Nabi Muhammad, Nabi cinta kepada kita? Bukan. Akan tetapi kalau kalian ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah yang cinta kepada kalian. Cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kalian ikuti Nabi Muhammad, Allah yang cinta kepada kalian. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Sehingga dikatakan wa ayatu hubbillahi minna tiba'uhu bihi wa'adal ghufrana ba'dal mawaddati. Tanda kecintaan Allah kepada hambanya dengan kita meneladani Rasulullah. Mau tahu apa ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah? Ciri-ciri orang tersebut adalah meneladani Rasulullah, mengikuti Rasulullah, menjalankan sunnah siwak, menjalankan sunnah qiyamul lail, menjalankan sunnah qobliyah dan ba'diyah, menjalankan sunnah adab kepada orang tua dalam menyambung silaturahmi, menjaga mulut, menjaga mata. Ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ibad, wahai sekalian hamba Allah, raihlah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik yang kita raih adalah hal tersebut. Itu disebutkan ketika Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, maka ada salah seorang saleh, dia minta doa kepada gurunya. Wahai guruku, saya minta doa, doakan saya. Bilang, apa yang kamu mau minta? Saya meminta agar saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Maka sang guru bertanya kepada muridnya, kenapa kamu minta hal ini? Maka dijawab, murid tersebut mengatakan, saya meminta hal ini karena saya lihat ketika seorang ayah cinta kepada anaknya, saat anaknya itu naik ke badannya, naik ke kepalanya, tetap aja disayang. Mencabut pecinya, tetap aja dicium. Bahkan mengompol di pangkuannya, tetap dicintai, disayang. Kenapa? Karena ayah itu cinta kepada anaknya. Nah, begitu juga Allah Ta'ala kalau cinta kepada hambanya, dengan segala kekurangan hambanya, maka kekurangannya itu akan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha. Sehingga difirmankan, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mereka orang-orang Yahudi yang mengklaim nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, kalau betul kalian kekasih-kekasih Tuhan, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau betul kalian kekasihnya Tuhan, kenapa Tuhan menyiksa kalian? Maknanya ulama mengatakan, orang yang dicintai oleh Allah tidak diazab, tidak disiksa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu di dalam hadis fil Bukhari disebutkan seorang hamba melakukan banyak kesalahan, banyak dosa. Ketika menghadap hari kiamat dipanggil, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala panggil hamba tersebut dan berkata, "Abdi, wahai hambaku, di hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, menit kesekian, kamu melakukan dosa ini. Ngaku?" "Iya betul ya Allah, saya ngaku, saya salah." Belum selesai, di menit berikutnya kamu melakukan dosa yang ini lagi. Dibilang, "Iya betul." Sampai disebutkan tuh beberapa dosa-dosa dia yang kecil-kecil disebutkan. Sampai akhirnya Allah Ta'ala menegur orang tersebut, "Kamu melakukan dosa ini dan itu." Hingga orang itu menyangka, ini saya binasa, saya hancur. Baru disebut dosa-dosa yang kecil, diinterogasi oleh Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala nyatakan, "Hambaku, itu dosa-dosa kamu semuanya, dosa-dosa kamu semuanya saya rubah, saya maafkan, dan saya rubah menjadi pahala dan kebaikan." Maka terkejut hamba tersebut. Kemudian tiba-tiba dia berkata dengan polosnya, "Ya Allah, saya rasa saya masih punya dosa-dosa yang belum disebutkan. Jadi sekalian dirubah menjadi pahala dan kebaikan." Nabi saat menceritakan hal tersebut, Nabi tersenyum hingga terlihat gigi geraham beliau. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah perlakuan Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah karenanya itu, mau jadi seseorang, jadilah kamu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikir, Allah sukanya kita ngapain? Saat kita diganggu, sikap apa yang paling disukai oleh Allah untuk menyikapi gangguan? Saat subuh, sikap apa yang paling disukai oleh Allah? Posisi tidur yang macam apa yang paling disukai oleh Allah? Cara makan bagaimana yang paling disukai oleh Allah untuk kita lakukan? Pakaian apa yang paling disukai oleh Allah? Untuk kaum wanita kita terutama, berpikir apa yang disukai oleh Allah Ta'ala.